Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman atau kehidupan yang nyata. Maaf, ini bukan untuk menyombongkan diri. Maaf, sekali lagi maaf, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi dengan pengalaman ini mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman sekalian. Oke, sekitar 3 tahun yang lalu saya mengalami sebuah musibah, yaitu ibu saya kecelakaan. Artinya ibu saya lagi nyebrang, ketabrak motor, kakinya patah dan kepalanya jatuh terbentur aspal, gegar otak. Akhirnya dirawat di rumah sakit Garut, nggak sanggup, bawa pakai ambulan ke rumah sakit Santosa Kopo. Di sana sekitar seminggu rumah sakitnya nggak sanggup karena peralatannya nggak lengkap, hanya dibawa ke rumah sakit Santosa Pusat yang dekat stasiun Bandung itu pingsannya sekitar 2 bulan, sampai akhirnya banyak orang yang nyaranin yang ini adalah Pak Agus diambil aja, hanya ini udah nggak ada harapan untuk hidup. Sampai banyak sekali teman yang nyaranin, terus ada juga tetangga yang nyaranin ambil aja, terus didoain aja di rumah. Katanya mereka bilang percuma, ini udah 2 bulan pingsan, nggak bisa apa-apa, nggak nyadarkan diri. 2 bulan di ICU, biayanya udah lumayan. Walaupun pakai BPJS tetap biaya banyak juga. Membawa ambulan dari Kopo aja ke Bandung sekitar 15 menit, bayar ambulan berapa? 1.200.000. Belum dari Garut bolak-balik. Tapi selama saya ada uang dan gak ada pun mau saya nyari, saya berusaha untuk berobat. Saya nggak mau diambil terus lihat. Walaupun kita didoain tapi lihat keadaan kayak gitu saya nggak tega. Alhamdulillah sekitar 2 bulan udah nggak sadarkan diri. Akhirnya baru sadar, berobat, akhirnya bisa dipindah ke ruangan dan alhamdulillah bisa dibawa pulang ke Garut. Tapi dalam keadaan nggak bisa apa-apa, makan di kasur, tidur di kasur, udah nggak bisa apa-apa. Cuma sekarang udah organ tubuhnya udah mulai berfungsi. Kalau waktu di ICU itu 2 bulan organ tubuhnya dibantu dengan alat, digerakkan pakai alat. Walaupun terus terang uang udah habis, tabungan saya udah hampir habis. Waktu itu sekitar pas mau kurban, saya ngomong ke istri, kayaknya sih nggak ada harapan untuk hidup, ini mungkin yang terakhir. Walaupun uang sedikit juga saya mau kurban atas nama ibu saya. Uang saya udah banyak habis, maaf ya, bukannya mau sendiri, uang saya udah banyak habis. Itu pun ada sisanya untuk biaya kuliah anak saya, itu pun masih kurang. Padahal anak kuliah saya itu masih 3 minggu lagi, sekitar 3 minggu lah, gak nyampe sebulan. Istri pun bilang begitu, gimana ini kan anak saya mau, si Isa itu mau bayaran kuliah. Saya bilang iya sih, cuma kan takutnya saya nggak bisa berbakti lagi ke ibu saya, ini takutnya ini terakhir, makanya saya mau berkurban. Gak usah khawatir, Allah yang ngasih rizki, saya bilang ke istri itu. Allah yang ngasih rizki, gak usah khawatir, biar
Walaupun si Isa misalnya anak saya nggak kebayar kuliah, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau orang tua, kalau sampai nggak ada, mau dikemanain lagi? Akhirnya istri setuju, langsung saya telepon adik saya, daftarkan si mama untuk ikut kurban. Akhirnya didaftarkan, dengan uang yang mau habis itu saya nggak masalah, Allah yang ngasih rezeki, saya bilang. Akhirnya setelah 3 hari kurban gitu istilahnya, uang nggak ada, pas-pasan banget gitu. Tiba-tiba ada yang nelpon, Pak Agus, masih ada kosan yang kosong nggak? Oh iya, waktu itu saya kos-kosan, terus terang saya ada kos-kosan cuma 3 kamar yang terisi. Bayangin, 3 kamar berapa sih untuk kehidupan di Jakarta, untuk ngurusin anak kuliah, sekolah, punya yang kecil lagi. Sampai yang bantu saya bersihin kos-kosan yang ini saya berhentikan dulu. Dengan sangat berat saya bilang, karena uangnya pas banget untuk gaji ngurusin juga saya nggak, istilahnya nggak sanggup. Tapi malam itu 3 hari setelah saya kurban, ada nelpon nanyain kos-kosan. Saya bilang ada banyak, Mbak. Ini Mbak siapa? Ini dulu saya temannya ini yang kos di tempat Bapak. Saya mau kos. Alhamdulillah. Dia malah bilang, Pak langsung saya bayar aja ya, transfer. Hampir tiap malam ada yang nelpon. Tiap malam ada yang nelpon. Maaf, yang saya heran itu ada yang Pak, saya mau kos, langsung bayar untuk 1 tahun. Cuma jarak seminggu, nggak nyampe seminggu kos-kosan saya penuh. Dan itu bayar semua. Padahal di zaman corona ini, semua kos-kosan kontrakan itu pasti ada yang kosong. Malah ada yang kamarnya 30 cuma terisi 3. Banyak sekali udah terisi setengahnya, udah punya saya tuh sampai antri, sampai udah penuh tuh, sampai Pak saya pesan tolong kalau kosong hubungin saya. Itu alhamdulillah dari situ akhirnya anak saya bisa bayarin kuliah anak saya. Dan yang lebih anehnya itu, saya kan ada 2 warung ya, 2 warung itu saya ada 3 usaha. Sebelumnya itu rame, karena corona jadi sepi. Tapi yang aneh tapi nyata itu sepi, tiga-tiganya usaha, tiga-tiganya itu sepi. Tapi setelah uang saya habiskan untuk ibu saya, untuk sampai kurban, setelah kurban itu penghasilan saya 2 kali lipat, 2 kali lipat. Padahal sepi. Coba pikirkan secara akal sehat, secara logika. Karena saya percaya Allah itu udah berfirman dalam Al-Quran, itu disebutkan kalau sodakoh nanam 1 biji itu akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu akan tumbuh 100 biji. Itu dibayar kontan sama Allah. Akhirnya alhamdulillah sampai 3 tahun ini saya bisa membantu berobat ibu saya, sampai sekarang nggak berhenti.
berobat. Alhamdulillah anak bisa kuliah, obat pun bisa kebat ini, bisa kebeli, bisa ini. Segitu pengalaman dari saya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat teman-teman semua. Tolong jaga ibu, jaga orang tua, terutama ibu, karena itu ladang ibadah. Jadi jangan takut istilahnya habis uangnya untuk biaya orang tua, habis ini kan Allah bayar kontan, insya Allah. Walaupun itu di dunia aja diperlihatkan, nanti di akhirat itu udah pasti ada dalam Al-Quran. Makanya alhamdulillah saya sekarang masih bisa normal lagi. Mudah-mudahan sekali lagi ini motivasi untuk teman-teman semua. Tolong jaga orang tua. Terima kasih, maaf ini bukan sombong, bukan apa-apa, tapi motivasi untuk teman-teman untuk bersodakoh, terutama orang tua. Setelah itu baru yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.